dari Lukas pasal 1 ayat 36 sampai 38. Dari mana? Lukas pasal pasal 1 ayat yang ke 36 sampai 38. Nah, sekarang kakak tanya, adik-adik sekolah minggu, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu siapa? Anak Allah, Juru Selamat. Siapa nama ibunya? Maria. Ayahnya siapa? Yusuf. Pintar semuanya dong. Kakaknya tahu gak? Tahu dong, ya tak? Jadi adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Maria dan Yesus ini sudah bertunangan. Kemudian ada satu malaikat yang Tuhan utus pergi ke rumah Maria. Malaikat siapa namanya? Siapa namanya? Dari huruf G. Gabriel. Gabriel. Siapa katanya? Malaikat Gabriel. Lain siapa namanya? Malaikat siapa? Gabriel. Jadi Maria ini belum menikah, baru bertunangan sama Yusuf, belum menikah. Nah, kemudian malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria. Nah, sampai di dalam, malaikat apa itu bilang apa? Malaikat Gabriel bilang apa? Hai Maria, berbahagialah engkau karena engkau adalah wanita terpilih. Berbahagialah engkau karena engkau adalah wanita terpilih. Tuhan menyertai engkau. Kaget dong Maria. Ada apa ini? Kaget dalam hatinya dia, ada apa ini? Ya kan? Dia terkejut. Kemudian malaikat itu menenangkan Maria. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria jangan takut. Karena ada satu hadiah yang sangat indah, berkat yang sangat indah akan Tuhan berikan kepadamu. Apa itu? Tahu nggak apa? Apa itu? Hah? Maria akan hamil, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberikan nama Yesus. Akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan diberikan nama Yesus. Yesus ini akan menjadi orang besar dan disebut sebagai anak Maria kaget. Aduh, bagaimana mungkin saya bisa hamil, saya bisa melahirkan, sedangkan saya belum menikah. Iya kan? Dia belum menikah, tapi sudah ada malaikat yang mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Biasanya kalau orang mau punya anak kan nikah dulu, bener nggak? Iya dulu tuh. Nikah dulu, baru punya anak. Tapi Maria ini masih perawan, belum menikah, tapi kok mau hamil? Gimana ceritanya? Kok bisa ya? Malaikat ini meyakinkan kembali kepada Maria bahwa semua itu karena kuasa Tuhan Yesus, karena kuasa Tuhan sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus yang bekerja, makanya semuanya itu bisa terjadi. Roh Kudus yang akan menolong dan menjaga Maria. Dan anak itu ketika lahir dia benar-benar suci, tidak punya dosa, tidak bernoda seperti manusia. Kalau manusia dilahirkan saja sudah berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak berdosa, dia betul-betul suci. Karena kenapa? Karena Yesus adalah anak siapa tadi? Anak Allah. Karena Yesus adalah anak Allah. Berarti kuasa Roh Kudus ini sangat luar biasa. Tuhan sangat berkuasa, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi kalau dalam pikiran kita manusia ini,
mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi bagi Tuhan semuanya bisa terjadi. Iya, sama dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Kalau misalnya ada sesuatu yang disuruh, kalau disuruh baru bilang, aduh saya tidak bisa, menolak saya tidak bisa. Padahal bisa sebenarnya, karena adik-adik sekolah minggu harus tahu yang kita pikirkan tidak mungkin terjadi, bisa saja terjadi karena siapa? Karena Tuhan, karena Roh Kudus yang menolong adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan pantang menyerah. Kalau disuruh, kalau di sekolah disuruh maju ke papan tulis untuk menulis, tapi sudah bilang, aduh maaf Bu, saya tidak bisa. Tak boleh ya? Tak boleh. Sama kalau adik-adik sekolah minggu belajar menulis, tahu kan Nisa? Belajar menulis, disuruh mama menulis, bilangnya, aduh mama saya nggak bisa. Bisa dong, harus belajar karena dari belajar pasti bisa. Ingat ya, sesuatu yang kita anggap tidak bisa atau tidak mungkin terjadi pasti bisa terjadi karena kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik harus percaya itu. Kemudian setelah Maria mendengar penjelasan dari malaikat Gabriel tadi itu, dia percaya kepada Tuhan. Dan Maria mulai bersedia untuk dipakai oleh Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus, anak Allah. Maria mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan senang bila kita mau dipakai. Sama saja kalau di gereja disuruh berdoa harus mau tak? Harus belajar berdoa. Betul enggak? Kalau tidak belajar tidak mungkin bisa. Iya, jadi harus belajar dulu supaya Roh Kudus terus menolong adik-adik sekolah minggu supaya tambah pintar berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, ingat sekali lagi, Tuhan senang jika kita mau dipakai oleh Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu, sampai di sinilah firman Tuhan.